Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas hal yang membuat Momo no Laknat di chapter 10-12 kemarin terdiam sejenak. Dan perkara soal ini, kok sama buku log milik Oden mirip dengan buku log milik Norland? Ya, apa ini maksudnya? Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, di manga One Piece chapter 10-12 kemarin kita mendapatkan suatu adegan atau scene di mana Momonosuke terdiam melihat jurnal petualangan milik ayahnya sendiri, yaitu Kozuki Oden. Dan diam atau terpakunya Momonosuke ini, jika dilihat dari kalimat terakhirnya sebelum ia terdiam, kemungkinan terbesarnya ada hal yang baru, atau mungkin lebih tepatnya ada yang ia tidak mengerti tentang seluruh kisah dari Oden itu. Karena di manga One Piece yang udah versi manga plus, di bagian atau di scene Momo itu dikatakan kalau seorang Momo berkata, kumpulan petualangan ayah ya, aku sudah sering mendengar ceritanya itu, tapi Momo, kau kalau benar-benar ingin mengatakan sesuatu, katakanlah betul-betul. Soalnya, tapimu ini benar-benar meresahkan dan jadi permasalahan bagi Mimin sendiri. Karena apa sih maksud kalimat itu? Dan apa tujuan sebenarnya Oda begitu? Ya begitulah yang Mimin pikirkan saat ini. Tapi sebenarnya juga kalau kita cerna kembali kalimatnya itu sebenarnya udah menjelaskan 90% apa yang ingin ia katakan di situ. Iya, pastinya kalian tahu juga di mana suatu kalimat fakta diakhiri dengan kata tapi. Ini bisa menjelaskan sesuatu yang pasti, yaitu kontradiksi, alias sesuatu hal yang berlawanan dari poin sebelumnya. Dan ini hal yang paling masuk akalnya. Karena gini, memang benar Momonosuke sering mendengar cerita ayahnya itu, entah dari Toki ataupun dari Oden langsung. Tapi walaupun sering mendengarnya, untuk bocah berumur 10 tahun aja belum, apakah Momonosuke mengerti akan hal yang ia dengar itu tentang cerita Oden? Jangankan mengerti, apakah Momo ini telah diceritakan seluruh kisahnya itu? Ya, belum tentu kan. Yang sering mendengar cerita dia mengerti semuanya. Dan juga belum tentu orang yang sering diceritai dia benar-benar telah diceritai seluruhnya. Iya kan? Apalagi pada dasarnya itu pembahasan yang berat. Karena jika kalian sadar, poin yang tak dimengerti atau mungkin tak diketahui Momonosuke itu dan saat ini tengah dilihatnya, kemungkinan terbesarnya adalah tentang bangsa Di, serta sejarah tentang abad kekosongan dan lain-lainnya sampai ke Laug Tale. Iya, jika kalian lihat di sini halaman yang dibaca Momo dari bagian kanan dan ketebalan halaman di sisi kirinya serta kanannya juga, itu persis banget di bagian dimana Oden menuliskan hal-hal terakhir dalam petualangannya itu. Lihatlah perbandingannya di sini, sama bukan? Dan seperti yang kita ketahui di halaman itu, Oden menulis, pada hari itu kami mempelajari seluruh hal tentang dunia, seperti World Government atau Void Century, orang-orang dengan nama Di, senjata kuno, dan fakta kalau Wano pernah membukakan dirinya ke dunia luar waktu itu, serta persoalan Roger yang tertawa melihat harta Laug Tale itu atau One Piece. Nah, dari apa-apa yang ditulis Oden itu di halaman itu, maka jadi masuk akal. Walaupun si Momo ini sering diceritakan kisah Oden, tapi belum tentu dirinya akan mengerti soal itu. Nah, pertanyaannya, poin manakah yang dimaksud Momo yang belum ia ketahui dan mungkin ia tidak mengerti dan saat ini tengah dipertanyakannya itu? Jika pertanyaannya itu jelas dari beberapa poinnya ini kan, entah itu persoalan tentang Laug Tale, orang Di ataupun senjata kuno lainnya. Namun entah kenapa di sini nampaknya yang menjadi beban pikiran Momo adalah sesuatu yang menarik tentang mimpi Oden. Iya, keinginan Oden untuk membuka negeri Wano sepertinya adalah topik utama yang terjelaskan di sini. Karena sebelumnya Kawamatsu sempat bertanya-tanya bagaimana ceritanya jika Wano Kuni dibuka.
Nah, mungkin pertanyaan Kawamatsu di chapter 10-12 ini itu nantinya akan dijawab oleh Momo di chapter kedepannya, karena telah mengetahui kalau dulu Wano telah membukakan dirinya. Dan jika seperti itu, maka dapat kemungkinan atau dipastikannya misi selanjutnya yang akan diemban oleh Kozuki Family, yang nantinya juga dipimpin oleh Momonosuke, adalah dengan membuka negeri Wano, karena mereka sudah tidak bisa andil dalam pertempuran lainnya dilawan Kaido. Jadi harus ada misi yang mereka ciptakan, yaitu membuka negeri Wano. Dan kita saat ini tinggal menunggu kedatangan Kinemon dan yang lainnya untuk menemukan semua jawaban ini. Terus Min, kenapa Shinobu menutup matanya dan mengintipnya di chapter kali ini? Ada beberapa kemungkinan yang terlintas di pikiran Mimin kenapa Shinobu seperti itu. Pertama, masalah komitmen Shinobu. Yap, itu adalah rahasia keluarga Kozuki. Mungkin dirinya yang merupakan seorang pelayan dan tidak masuk dalam Akazaya merasa tak perlu melihatnya. Namun di sisi lainnya, kita tahulah Shinobu ini kan fans beratnya Oden banget, yang hampir mirip dengan Yamato. Dan di sini mungkin dirinya ingin mengetahui apa yang tidak ia ketahui dengan melihatnya serta membaca buku itu, walaupun dengan mengintipnya. Apalagi itu kebiasaannya Shinobu, bukan? Atau yang kedua, mungkin yang dilihat Momo dan Shinobu di sini atau di buku itu adalah alasan kenapa Shinobu menutup matanya. Dan yang dilihat mereka kemungkinan besarnya adalah sesuatu kejadian dulu di mana kondisi Wano ketika dibuka. Mungkin apa-apa yang tak terbayangkan itulah yang membuat Shinobu menutup matanya, seakan-akan tak percaya jika Wano dulu seperti itu. Ya, mungkin itu maksudnya di sini. Dan jika begitu, maka akan jadi sinkron semuanya kalau ini maksud Momo adalah tentang membuka negeri Wano alias memenuhi impian Kozuki Oden. Karena ingat sekali lagi, aku sering diceritakan kisah Oden, tapi dia tidak tahu mimpi Oden apa itu maksudnya. Ya, bagaimana menurut kalian? Oh iya, berbicara soal Wano dulu, Mimin punya pembahasan menarik tentang Wano adalah negeri emas yang sinkron dengan kota emas Sandora dan pernah kita bahas di sini. Tapi di sini Mimin jadi curiga. Iya, karena gini, jika kota emas Sandora dan negeri emas Wano terhubung dan membentuk suatu unsur bersama Ancient Kingdom, mungkin apa-apa yang terjadi pada Nombran Norland sebenarnya terhubung juga. Karena gini, diketahui Nombran Norland adalah saksi diperlihatkannya kota emas Sandora. Tapi di sisi lainnya diketahui juga Norland pernah ke Dressrosa dan menjadi hero bagi suku Tontanta pada saat itu. Nah, pertanyaannya yang membuat Mimin curiga di sini, apakah seorang Norland pernah berkunjung ke Wano atau negeri emas saat itu? Pada saat Wano masih dikenal sebagai negeri emas dan dibuka alias sebelum ditutup. Iya, ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena gini, siapa namanya Gyokimaru itu pernah berkata kalau Wano dulu sering disebut sebagai negeri emas dan banyak orang yang datang ke sini. Ada kemungkinan kalau Norland ke sini juga. Iya kan? Logikanya begitu. Nah, selain itu juga, entah kenapa Dressrosa dalam cerita One Piece itu sendiri dijelaskan oleh Oda Sensei memiliki hubungan dengan Wano, di mana itu ditunjukkan dua hubungannya. Ya, yaitu yang pertama hubungan Doflamingo dan Kaido, di mana itu membentuk suatu hubungan antara Wano dan Dressrosa. Kemudian yang kedua adalah hubungannya Kinemon dengan poster yang ia tunjukkan waktu itu. Iya, apakah kalian ingat? Dan sampai saat ini Mimin benar-benar gak habis thinking kalau Kinemon punya kertas atau referensi seperti itu, yang mana terkesan gak mungkin dimiliki oleh Kinemon, bukan? Kecuali sebelum Wano ditutup alias Wano masih dikenal sebagai negeri emas, mungkin ada sekelompok orang atau semacam orang yang pernah ke Wano menceritakan, bahkan ceritanya itu sampai disimpan oleh Kinemon sampai saat ini. Dan kemungkinannya orang itu adalah Nombran Norland. Ya, selain soal hal yang disampaikan Kinemon itu, ada hal yang mendukung perkara ini lagi, yaitu di sini entah kenapa buku log milik Norland itu mirip dengan lognya punya Oden, di mana covernya berada di bagian kanan buku. Apakah ini menjelaskan kalau emang yang seperti menjelaskan tadi, kalau Norland ini ada sangkut pautnya dengan Wano dulu?
Nah, apakah ada? Dan jika benar-benar ada, maka kita mendapatkan gambaran baru tentang Wano terdahulu, yaitu Nombran Norlan. Iya, bagaimana menurut kalian? Sampai kamu mendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.